Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal tes wawasan kebangsaan dengan full penalaran HOTS. Baik, langsung saja kita bahas soalnya. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia yang mengelola tambang emas, perak, dan perunggu di Papua. Indonesia mulai tahun 2021 menguasai 51% saham di Freeport Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia sangat sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dengan syarat kebijakan tersebut ditujukan untuk titik. Apakah A. Memperkuat kedudukan dan kedaulatan bangsa Indonesia dalam mengelola kekayaan alam. B. Melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. C. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. D. Menambah sumber pendapatan negara di sektor pertambangan. E. Memperkuat perekonomian daerah Papua dengan selalu mengedepankan asas kekeluargaan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari semua pilihan jawabannya itu bersifat positif. Nah, maka Bapak Ibu akan perlu untuk memahami isi dari soal yang ada pada pembahasan kali ini. Kita lihat di dalam soal bahwa pemerintah Indonesia melalui BUMN itu meningkatkan kepemilikan saham yang terkait dengan tambang emas, perak, dan perunggu di PT Freeport sebanyak 51%. Nah, ini adalah ilustrasi di dalam soal terkait dengan peningkatan kepemilikan sahamnya. Nah, tetapi yang penting Bapak Ibu pada kalimat berikutnya ini, kebijakan pemerintah Indonesia sangat sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 33 ayat 3. Nah, ini yang perlu kita ketahui isinya Bapak Ibu ya, karena ini yang akan ditanyakan. Dengan syarat kebijakan tersebut ditujukan untuk titik-titik. Nah, jadi untuk mengkaitkan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport itu kita kaitkan dengan ketentuan pasal 33 ayat 3. Nah, apa sih bunyi dari pasal 33 ayat ketiga ini? Nah, itu berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Intinya semua yang ada di Indonesia itu ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Oke. Nah, begitu juga kepemilikan saham pada PT Freeport sebanyak 51% ini tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat. Nah, karena kan di PT Freeport itu ada tambang emas, perak di perunggu. Nah, tadi kan sudah dikatakan di dalam pasal 33 ayat 3 ini bahwa mau itu bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di tanah Indonesia ini itu merupakan tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat. Nah, berarti kita fokus pada soalnya Bapak Ibu ya. Syarat kebijakan tersebut ditujukan untuk titik-titik. Apakah A. Memperkuat kedudukan dan kedaulatan bangsa Indonesia dalam mengelola kekayaan alam. Nah, ini bukan eh, isi dari pasal 33 ayat 3, bukan tentang kedudukan dan kedaulatan, tetapi tentang kemakmuran rakyat. Oke, maka jawaban A kita eliminasi. Kemudian jawaban yang B, melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Nah, ini tidak termasuk ke dalam tujuan pasal 33 ayat 3 bahwa tujuan
dari pasal 33 ayat 3 itu semua bumi, hasil bumi, kemudian isi alam yang ada di tanah air Indonesia ini itu tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat ya. Kemudian yang C, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini kita simpan dulu karena ada kata kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita simpan. Yang D, menambah sumber pendapatan negara di sektor pertambangan. Nah, kalau menambah sumber pendapatan negara di sektor pertambangan itu memang benar Bapak Ibu, tetapi ini kan tidak terkait dengan ketentuan pasal 33 ayat 3. Jadi kita langsung saja eliminasi. Kemudian yang E, memperkuat perekonomian daerah Papua dengan selalu mengedepankan asas kekeluargaan. Nah, ini juga tidak tepat Bapak Ibu ya, bahwa bukan untuk memperkuat perekonomian daerah, tetapi untuk kesejahteraan rakyat, mau itu rakyat Papua dan seluruh Indonesia lainnya. Tetapi yang diutamakan adalah rakyat-rakyat Papua itu yang disejahterakan. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang C. Nah, untuk mendapatkan buku full penalaran terkait dengan soal SKD, termasuk di sana soal TWK-nya, Bapak Ibu bisa beli bukunya melalui link yang ada di deskripsi ya. Silahkan Bapak Ibu, nanti linknya saya taruhkan di paling atas di deskripsinya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintah. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber dari Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Yang E. Ciri khas bangsa Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan pernah menonton video kami yang sebelumnya terkait dengan konsep dasar dari Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, itu berfungsi untuk Pancasila itu sebagai penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintah. Nah, maka terkait dengan sebagai dasar negara atau penyelenggaraan negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan, itu nanti ada pada peraturan perundang-undangan. Ini kan peraturan ini Bapak Ibu tujuannya adalah untuk penyelenggaraan negara, kemudian ada undang-undang dasar, ada undang-undang, peraturan perundang-undang, perda, dan lain sebagainya. Itu nanti setiap peraturan yang dibuat, setiap undang-undang yang dibuat, itu harus berdasarkan dan bersumber dari Pancasila. Nah, itu yang dimaksud sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Nah, maka kalau kita lihat dari pilihan jawabannya Bapak Ibu, di sini kita lihat yang A, segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber dari Pancasila. Yang A kita simpan. Yang B, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau kita berperilaku menggunakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. C, Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. Nah, di mana Pancasila ini menjadi ideologi kita Bapak Ibu bersama ya. Maka jawaban C ini tidak terkait dengan penyelenggaraan negara. Yang D, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, ini juga tidak terkait dengan penyelenggaraan negara ataupun pelaksanaan pemerintahan. Begitu juga yang E, ciri khas bangsa Indonesia, tidak terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jawaban yang tepat di soal ini adalah jawaban A. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah titik-titik. Yang A, Presiden membuat kebijakan membangun infrastruktur baru. Yang B, DPR membuat undang-undang tentang pendidikan.
C. Presiden memilih menteri-menteri di Kabinet Kerja. D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kemudian yang E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu yang mana, Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu untuk menentukan pilihan jawaban yang tepat itu, maka kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Itu yang perlu kita ketahui maksudnya. Nah, jadi Pancasila sebagai eh, pandangan hidup bangsa Indonesia itu merupakan bahwa ketika kita berperilaku hidup dengan masyarakat, itu harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu yang dimaksud sebagai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang mana? Kalau yang A, Bapak Ibu, nah di A ini Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. Nah, kalau membuat kebijakan itu lebih arahnya adalah ke peraturan yang dibuat ya. Nah, maka ini masuk ke dalam dasar negara. Kemudian yang B, DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. Ini juga termasuk ke dalam dasar negara. Kemudian yang C, Presiden memilih menteri-menteri di Kabinet Kerja. Nah, Presiden memilih menteri-menteri di Kabinet Kerja ini kan terkait dengan pemerintahan. Nah, kalau terkait dengan pemerintahan Bapak Ibu, maka itu termasuk ke dalam das dasar negara juga ya. Nah, jadi kalau dasar negara itu Bapak Ibu terkait dengan penyelenggaraan negara, kemudian pengaturan tentang perilaku pemerintah, itu terkait dengan dasar negara. Kemudian yang D, Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Nah, di sini presiden itu kan diundang nih sama si anggota DPR. Kemudian presiden datang. Nah, berarti di sana ada nilai yang terkandung terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau terkait dengan kehidupan sehari-hari, maka perilakunya itu harus berdasarkan Pancasila. Nah, maka jawaban D ini kita simpan dulu ya, terkait dengan menghadiri hajatan. Yang E, masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK. Nah, ini termasuk ke dalam dasar negara ya, karena terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini merupakan perilaku yang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga negara dalam melakukan atau melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban yang D. Nah, jadi Bapak Ibu, kata kunci dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, nah itu nanti sebagai perilaku, kemudian sebagai sikap di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Misalkan kalau kita diundang oleh tetangga kita, maka kita datang ke undangannya. Nah, itu termasuk ke dalam pandangan hidup bangsa yang terkait dengan bagaimana cara kita bersikap. Begitu juga di jawaban D terkait dengan perilaku presiden atau sikap presiden ketika diundang hajatan oleh anggota DPR, dia hadir. Nah, itu merupakan sikap di dalam menghargai undangan. Nah, maka itu termasuk ke dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Bapak Ibu, kami rekomendasikan Bapak Ibu buku soal SKD CPNS full penalaran. Bapak Ibu dapat beli di link yang ada pada deskripsi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Berikut adalah bukti bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi media pemersatu keanekaragaman, suku, ras, budaya,
etnis, dan lain-lain yang ada di Indonesia, kecuali A. Menghormati keberagaman serta perbedaan agama, B. Memiliki ikatan yang kuat, C. Memiliki ikatan kesukuan yang kuat ya, sorry. Kemudian yang C, memiliki perasaan empati pada sesama. Kemudian yang D, mengutamakan kekompakan. Yang E, bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Oke, baik, kita akan bahas soalnya Bapak Ibu. Kita akan cari kata kuncinya di dalam soal ini. Nah, di dalam soal Bapak Ibu, di sini terkait dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sekaligus menjadi pemersatu keanekaragaman suku, ras, budaya, etnis, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Pertanyaannya adalah yang kecuali. Kita ingat, di sini pandangan hidup bangsa Indonesia berarti perilaku, ya, perilaku di dalam berkehidupan di bangsa Indonesia. Kemudian sikap kita untuk menjaga persatuan, baik dari keanekaragaman suku, ras, budaya, etnis, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Ingat, pertanyaannya adalah yang bukan atau yang kecuali ya. Ya, jadi kita cari yang bukan merupakan penerapan dari pandangan hidup bangsa dan juga pemersatu keanekaragaman. Yang A, menghormati keberagaman serta keperbedaan agama. Nah, ini menjaga persatuan ya, atau sebagai pemersatu. Jadi Pancasila itu sebagai pemersatu di mana kita menerapkan nilai di dalam menghormati keberagaman perbedaan agama. Nah, maka jawaban A itu termasuk ke dalam bukti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan juga menjadi media pemersatu. Yang B, memiliki ikatan kesukuan yang kuat. Nah, kalau memiliki ikatan kesukuan yang kuat, Bapak Ibu, ini kan lebih kepada dia memamerkan kesukuannya. Dia lebih menguatkan kesukuannya sendiri, tidak mempersatukan kesukunya dengan suku-suku yang lain atau menghargai suku-suku yang lain. Nah, maka jawaban B ini itu bukan termasuk ke dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, ini bukan ya. Jadi kita simpan. Yang C, memiliki perasaan empati pada sesama. Nah, kalau kita memiliki perasaan empati, Bapak Ibu, berarti itu termasuk ke dalam perilaku ataupun sikap dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perilaku yang baik yang kita lakukan, berarti itu kita mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Berarti ini juga termasuk, Bapak Ibu ya, termasuk. Kemudian yang D, mengutamakan kekompakan. Nah, ini juga termasuk ya di dalam menjaga persatuan. Yang E, bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Nah, musyawarah itu karena sudah ada dan mengakar di negara kita, maka itu termasuk ke dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, ini kita simpan. Nah, maka jawaban yang tepat atau yang kecuali adalah jawaban yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan badan yang mewakili rakyat Indonesia berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara otomatis juga mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disahkan oleh para pendiri negara yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh warga negara.
Hal ini membuktikan bahwa Pancasila menurut fungsi dan peranannya sebagai titik-titik. A. Jiwa bangsa Indonesia. B. Moral pembangunan bangsa. C. Kepribadian bangsa Indonesia. Yang E. Dasar negara. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan soal ini kita pahami dulu ya pada soalnya bahwa Pancasila itu, bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan badan yang mewakili rakyat Indonesia berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara otomatis juga mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Para pendiri bangsa ini atau panitia PPKI itu mengesahkan bahwa Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu sebagai dasar negara. Oke. Pancasila disahkan oleh para pendiri negara yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh warga negara. Nah, jadi Pancasila ini wajib dilaksanakan oleh seluruh, baik itu pemerintah dan warga negara Indonesia. Nah, berarti pernyataan di atas itu merupakan membuktikan bahwa Pancasila menurut fungsi dan peranannya sebagai apa. Nah, kalau dia terkait dengan wajib dilaksanakan, berarti ini ada kesepakatan antara panitia PPKI Bapak Ibu ya, atau panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kenapa itu sebuah kesepakatan negara Bapak Ibu? Karena PPKI ini mewakilkan rakyat Indonesia ya, mewakili rakyat Indonesia. Berarti kalau Pancasila itu sudah dibuat menjadi janji ataupun menjadi yang disahkan oleh panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berarti di sini Pancasila membuktikan bahwa itu menunjukkan fungsi sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Oke. Jadi jawaban yang tepat jelas adalah jawaban D. Nah, kalau dasar negara Bapak Ibu itu kan merupakan terkait dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian kepribadian bangsa Indonesia itu terkait dengan mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.